Pelabuhan Tias Tatanka. Kenapa tak pernah kau tambatkan perahumu di satu dermaga? Padahal kulihat bukan hanya satu pelabuhan tenang yang mau menerima kehadiran kapalmu. Kalau dulu memang pernah ada satu pelabuhan kecil yang kemudian harus kau lupakan, mengapa tak kau cari pelabuhan lain yang akan memberikan rasa damai yang lebih? Seandainya kau mau buka tirai di sanubarimu, dan kau akan tahu pelabuhan mana yang ingin kau singgahi untuk selamanya. Hingga pelabuhan itu jadi rumahmu, rumah dan pelabuhan hatimu. Solo 1989. Siapa itu yang nulis saya? Tias Tatanka. Tias Tatanka di buku nih lihat. Bebegik. Bebegik 7 Penyair Serang. Ini diterbitkan oleh Lingkaran Sastra dan Teater Serang, pimpinan Toto S. Radik ya. Dan penerbit Biduk. Penerbit Biduk Bandung tahun 1998. Pas krisis moneter. Iya. Nah, sekarang saya mau bertanya, ini Rahmat Heldi HS, instruktur literasi nasional. Kapan pertama kali menggeluti puisi? Sebenarnya saya sudah menulis puisi itu sejak SMA, Mas. Di Madrasah Aliyah Palas Cilegon tahun 97, 19 sampai 2000. Oh, jadi setelah resesi kan? Ya, setelah lulus SMP. Setelah lulus SMP ya? Ya, di Madrasah Aliyah Palas Cilegon. Oke. Tapi pada waktu itu saya belum punya koran lokal. Jadi apa buku puisi yang dibaca? Pertama buku puisi saya adalah Kampung Ular. Kan, bukan puisi yang pertama dibaca, itu nanti wawancaranya. Oh, puisi yang pertama kali dibaca, waduh saya agak lupa itu. Tapi belum Penyair Serang ya? Belum. Jadi belum kenal kan ini? Belum kenal ini. Ini penyair tua semua kayaknya. Oke, saya mau ngomong dulu ya. Saya duduk dulu ya. Siap. Nanti baca lagi ya. Siap. Nah, sahabat Golagung TV, tentang literasi semua ada di sini. Masih dalam rangkaian Hari Buku Nasional. Tadi Rahmat Heldi sudah membacakan satu puisi karangan Tias Tatanka, Pelabuhan. Itu sajak puisi cinta buat saya itu. Nih, saya mau bicara soal 7 Penyair Serang. Nah, soal puisi tentu saya harus memberitahu tentang peristiwa ketika saya sekolah kelas 6 SD di malam kesenian itu, malam perpisahan ya. Jadi saya baru dapat nih namanya, Yusuf Artadiria. Dia penyair Serang yang diterbitkan buku puisinya oleh Pustaka Jaya. Dia lumpuh, tinggalnya di Kaujon, Serang. Jadi itulah sebetulnya tonggak pertama penyair Serang, Yusuf Artadiria. Jadi waktu itu mungkin maksudnya Pak Yusuf melihat saya cacat seperti dia. Jadi pas malam kesenian itu saya diminta untuk membacakan puisi-puisi karyanya. Tapi mungkin saya masih kecil, tidak menjiwai, jadi terlalu semangat. Nah, itu tahun 76. Kemudian tahun 81, tahun 80 kelas 1 SMA saya. Ada juga orang seniman namanya Tommy Didih, saya baru ingat. Dia guru puisi saya sebetulnya. Dia tinggal di Kaloran dan dia memenangkan lomba puisi se-Jawa juara 1 harapan. Yang pertamanya kalau nggak salah Bambang Widiatmoko. Saya ingat sajaknya berjudul Sajak Ayam Jago. Kira-kira begini. Ayam jago, petatang peteteng di depan cermin. Barangkali manusia pun begitu. Ada 4 larik kalau nggak salah. Jadi Tommy Didih lah kemudian yang menyebarkan spirit berpuisi.
kami saat itu bergabung di teater mandiri di Yusuf Marta Dilaga. Toto juga termasuk bergabung di sana. Saya juga bergabung, kemudian saya membuat sanggar yang sok nyeni kalau nggak salah tahun 81-82. Jadi belum ada saat itu buku puisi selain Yusuf Astadirya tadi. Nah, tahun 81 puisi saya pertama kali dimuat di majalah Hai. Toto saat itu sedang mengurusi majalah dinding di sekolah di SMA. Toto saat itu lebih banyak ke teater. Nah, di Serang ada satu sanggar namanya Sanggar Badak. Disitulah kami berkumpul mendiskusikan tentang teater, puisi ya. Toto sekali mampir, kami nongkrong di situ di perempatan Pisang Mas. Nah, tahun 88 saya menulis puisi tapi disimpan di setiap pembuka Balada Siroy. Novel saya Balada Siroy. Ini ya. Novel saya Balada Siroy. Nih, di sini ada puisi-puisi saya di 13 episode pertama. Kemudian saya menghubungi Toto Esteradik dan Rizal Volta. Kami bersepakat membuat komunitas sastra namanya Ajeta. Buku puisi pertama lahir saat itu memakai cara stensilan. Nah, di stensil. Nama puisinya Jejak 3 karena kami 3 orang. Kemudian Ode Kampung. Ode Kampung itu tahun 95. Ini puisi saya dan Toto Esteradik, diterbitkan oleh Lingkaran Sastra dan Teater. Nah, yang ingin saya bicarakan adalah ini, 7 Penyair Serang. Jadi Toto berinisiatif dengan saya menerbitkan buku judulnya Bebegik. Di sini jadi belum ada yang lain di Rangkas, di Cilegon tidak ada. Jadi tonggaknya itu adalah Jejak 3, Ode Kampung, dan Bebegik ya. Nah, ini penyairnya ini ada 7. Saya akan sebutkan ya. 1 Asep GP, dia wartawan generasi pertama Radar Banten, dan juga dia ikut di menuntut ilmu di saya di Banten Pos, kemudian di Meridian. Sekarang Asep GP entah di mana. Asep, ayo datanglah ke Rumah Dunia. Sekarang saya nggak tahu dia di mana. Kemudian Bagus Bageni, dia saat itu jadi dramawan menyelenggarakan teater teater Jagat di Mandua. Dia jadi pengusaha di Cilegon. Bambang Ki Anes jadi dosen filsafat di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Purwo Rubiono dia pemain piano sekarang di hotel-hotel ya. Tahun kemarin ikut calon wali kota, pemilihan wali kota, gagal, kalah sama Jaman. Dia wakil independen. Tias Tatangka, Toto Esteradik. Jadi ada 7 penyair. Nah, puisi ini dibedah di kandang kerbau kalau nggak salah, di Rau. Eka Budianto nih yang membedah. Halo Mas Eka, terima kasih. Jadi ini tonggaknya di sini 7 Penyair Serang. Sebelum ada yang lain. Kemudian setelah tahun 2000 bermunculanlah. Saat ini pertama kali tahun 98 ini Rumah Dunia baru digagas di garasi di teras rumah. Maka Bagus Bageni berkumpul di sana. Toto Esteradik, saya, dan Rizal Volta. Nah, setelah itu tahun 2000 barulah bermunculan Cafe Ide kalau nggak salah. Cafe Ide dengan Wan Anwar. Tapi juga belum ada yang lain selain Rumah Dunia dan majelis puisinya tadi. Nah, untuk menyingkat waktu, Hel baca lagi ya. Ya, Hel saya order ya Hel ya. Siap. Sambil ngomong Herdi, saya pengen Herdi itu baca puisi dari, coba pilih aja lah. Saya tetap bercerita. Herdi kalau udah siap ngomong ya. Ya. Nah, apa yang saya dan Toto lakukan untuk mengembangkan puisi di Kota Serang ini, Toto menyelenggarakan majelis puisi di Rumah Dunia. Kemudian kami di Rumah Dunia menyelenggarakan kegiatan diskusi yang rutin, meluncurkan buku puisi dan workshop penulisan puisi. Kami mendatangkan penyair-penyair nasional ke sini. Asep Jamjam Nur, Sony Farid Maulana, siapa lagi? Ahmadun Yosi Hervanda. Terus penyair nasional itu siapa lagi ya? Yang Bodi Reswandi, Matdon, Fikar Weeda, Fahrunas Jabar, Helvitiana Rosa. Siapa lagi ya? Nah, jadi yang paling menarik tadi itu ya, bahwa saya dan Toto terus menjaga spirit ini agar bermunculanlah penyair-penyair muda. Nah, Rahel tadi di atas 98 sudah mulai, tapi belum mengenal kecuali setelah bergabung di Rumah Dunia. Udah ada? Ya.
Oke, silakan Rahel. Tarian Batu Bata Tambang Cianes. Dari Bata, kau ajari aku mengenal harum tanah, membiarkan wangi parfumku menyentuh kenyataan. Oh Maulana, tanganmu kuat dan cekatan mengolah adonan keringat jadi kuta. Di tanganmu aku menemukan darah lagi, dan kini aku mencari tanah. Lihatlah Maulana, tubuhku menjelma batu bata, sementara tarianku semakin menjadi. Aku lingkari tubuhku, aku lingkari diriku, dan ku beri nama setiap sudutku. Serang, 2 Mei 1997. Oke, Hel, apa yang kamu ketahui tentang penyair Serang masa lalu? Ada nggak sebelum kamu gabung di Rumah Dunia? Kan itu tahun 2000. Saya sebenarnya tahu ada apa seniman-seniman penyair-penyair itu pas waktu ketika ada Radar Banten mulai sastra tuh. Iya, Dan iya. orang-orang penyair-penyair ribut tentang gedung kesenian kalau nggak salah. Dan baca puisinya di alun-alun itu Ya, tuh. udah hadir kamu waktu Di itu? situ sudah hadir karena karya sudah dimuat di Radar Banten Iya, waktu tapi itu. kita belum kenal ya, tahun 2000 itu. Oh, tahun 2000 ya? Ya. Pokoknya kalau nggak salah kalau ke Rumah Dunia tuh tahun 2002 2003 kan Iya, sambil kuliah bawa di motor Untirta. butut itu ya? Betul. Iya, jadi Motor wartawan pakai misteri. sambil misteri ya. Oke. Jadi apa harapan kira-kira prospek penyair di Serang gimana? Harusnya di tahun sekarang nih, Ya. di era modernisasi yang saat ini harusnya memang lebih bagus lagi berkarya. Ah. Karena sekarang mau berkaryanya itu kan lewat HP, lewat gadget. Kalau dulu mah kan datang langsung menggunakan mesin ketik gitu. Harusnya lebih canggih, lebih dahsyat lagi, dan harus lebih berkualitas lagi. Oke, saya akan penutup ya. Nah, jadi tadi puisi Bambang Cianes, saya sekali lagi kita tidak boleh historis, tidak boleh melupakan sejarah. Nah, sekarang saya gembira sekali. Bimko Banten Muda ya sudah mulai ada rubrik sastranya. Kurung Buka juga ada rubrik sastranya. Rumah Dunia Rumah Dunia online juga sudah ada. Di YouTube juga sudah ada pembacaan puisi. Di YouTube saya Golagung TV juga rutin ada pembacaan puisi. Kubah Budaya, Encep di Pontang, Kedai Proses, di Cilegon tentu Muhammad Rois Rinaldi. Jadi sudah mulai bertumbuhan para penyair di Banten. Sulaiman Jaya, Capcai Saipullah, Hilman Lemri, Ahmad Wayang, Abdul Salam, Asko, Rahmat Heldi udah jelas. Terus siapa lagi? Siapa lagi yang belum kesebut ya? Jadi sudah mulai bertumbuhan lah penyair-penyair muda. Tapi yang perempuan saya lihat baru Tias Tatangka saja. Ya. Siapa? Ut Kalimaya. Ut Kalimaya. Ut Kalimaya nama penanya, Mas. Oh, nama penanya? Iya, Ut Kalimaya. Oke, UT Kalimaya sekarang di Rangkas ya kalau nggak Rangkas, salah? iya. Kalau Nidu Parlas itu nulis puisi nggak ya? Di cerpen Kayaknya ya? lebih ke cerpen dia. Cerpen ya. Siapa lagi yang belum disebut tuh penyair-penyair muda? Kalau dulu mah itu ada namanya Irwan. Oh, Irwan Sofwan, ya. Kemudian Irwan juga Sofyan ya. Arung Danu Katong Oke. gitu ya. Itu gerombolan Dari para penyair dari Kubah Budaya. Wahyu Oke. Arya juga. Nah, Sulaiman Jaya kemarin juga dapat penghargaan. Jadi baru 3 orang nih yang dapat penghargaan. Toto Eseradi waktu acara Komunitas Sastra Indonesia, puisinya Indonesia Setengah Tiang. Saya 10 besar masuk di Hari Puisi Indonesia, judulnya Air Mata Kopi tahun 2014. Sulaiman Jaya kemarin 2019. Ada lagi nggak yang? Nggak ada yang dapat penghargaan puisi? Belum ada? Belum cukup. 3 orang. Oke, sebagai penutup saya akan bacakan satu puisi, tentu puisi dari saya. Ini dengan harapan mudah-mudahan teman-teman terinspirasi. Ini puisi ini pernah dimusikalisasi puisikan oleh Firman Venayaksa. Mencari pelangi untuk anak-anak masa depanku. Kini giliranmu menikmati dunia. Barangkali akan lebih keras menderita atau lebih gembira. Tapi takkan kujanjikan kamu bisa main air hujan, karena mencari pelangi adalah
siksaan tak terperi. Kini giliranmu menikmati hidup, walau yang kuwariskan adalah jejak-jejakku. Silahkan kamu mencarinya sendiri. Kini giliranmu menikmati semuanya. Pesanku, berilah ibumu kado pelangi, karena kami rindu hujan. Oke, kepada para penyair Banten, khususnya Serang, Golagong TV, tentang literasi, semua ada di sini. Sampai jumpa di episode penulis dan buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.